implementasi dari kriptografi itu sendiri. Oke, nah di sini teman-teman ada yang ngambil mata kuliah kripto nggak? Ini semester 5 ya rata-rata ya. Ada yang ngambil mata kuliah kripto nggak di sini? Supaya saya tahu juga Belum mungkin ya. bisa, Pak. Oh, belum bisa. Harus lulus Oh, Jarkom dulu, Pak. oh iya, harus lulus Jarkom dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini sebagai gambaran umum aja ya, teman-teman. Mungkin secara teknisnya, nanti implementasinya ya, atau penerapannya, algoritmanya gitu ya, akan dibahas di kriptografi. Gitu. Berarti harusnya untuk kripto itu setelah semester 5 ya, harus sudah ngambil dulu mata kuliah wajib jaringan komputer. Oke, nah untuk slide-nya, ini saya ambil dari slide Pak Rinaldi Munir ya. Kebetulan untuk semua materi terkait kripto ya, kriptografi itu diambil dari slide-nya atau mengacu ya dari slide-nya Pak Rinaldi Munir. Mungkin juga bisa sebagai apa ya istilahnya untuk teman-teman semua. Eh, Memberikan gambaran lah ya. Kalau misalkan di sini nanti ada yang tertarik dengan kriptografi ya, ya bahkan untuk bisa diambil di semester berikutnya. Atau mungkin ada yang tidak tertarik karena memang kriptografi itu nanti akan berhubungan sama yang namanya keamanan, kemudian pasti ada yang namanya komputasi ya, hitung-hitungan, ada matematika juga di situ. Jadi kalau ada yang sekiranya kurang tertarik nih sama mata kuliah yang berhubungan sama hitung-hitungan ya, sama komputasi, ya itu bukan pilihan yang tepat ya buat teman-temannya. Sebenarnya terkait kripto sendiri sudah cukup banyak juga yang ambil, terutama di tugas akhir ya, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan kakak dari RPLSI ya, eh, pembuatan sistem informasi ya, pasti tetap lebih banyak ya kalau membuat sistem informasi ketimbang kripto. Tapi setahu saya selalu ada ya setiap semester ya, paling tidak ada satu atau dua gitu ya, tapi masih tetap ada. Oke, sebentar nih. Oke, terkait blockchain, jadi blockchain itu penerapan, salah satu penerapan ya dari kriptografi, nanti akan ada juga hubungannya sama salah satu penerapan ya dari blockchain, ada yang namanya Bitcoin ya, atau cryptocurrency atau mata uang digital. Nah, di sini sudah ada nggak kira-kira yang mungkin eh istilahnya menjadi ini ya apa miners ya atau penambang entah itu Bitcoin ya entah itu Ethereum. Nah, jadi ada banyak ya jenis dari cryptocurrency. Udah ada belum kira-kira di sana? Kalau ada mungkin boleh raise hand ya kalau yang sudah ada. Mungkin ya kalau harusnya kalau yang sudah ada sedikit paham lah ya terkait konsep blockchain itu seperti apa. Karena salah satu penerapan dari blockchain itu ya mata uang digital tadi cryptocurrency. Contohnya salah satu yang paling terkenal itu ya ada yang namanya blockchain, ada yang namanya Bitcoin ya, mata uang digital. Belum ada ya, belum ada yang pernah menggunakan ya atau belum pernah ada yang bersinggungan dengan yang namanya Bitcoin berarti ya di sini. Oke. Sebenarnya terkait blockchain itu sendiri sudah lama ya teman-teman sebenarnya ditemukan terkait konsepnya ya kalau nggak salah itu tahun 93-an gitu ya kalau nggak salah terkait konsepnya. Tapi mulai apa istilahnya, mulai dikenal ya, mulai banyak yang menggunakan itu setelah kemunculan mata uang cryptocurrency, mata uang digital. Nah itu baru orang mulai heboh ya, kalau nggak salah munculnya itu tahun 2000-an ya, mata uang digital. Pada saat itu Bitcoin ya. Dulu nggak ada harganya Bitcoin itu pada awal mulanya gitu ya. Paling kalau konversinya ya kecil ya zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang setahu saya sudah
sampai ratusan juta satu Bitcoin. Gitu. Mungkin dulu ya dibuang-buang aja gitu ya sama orang. Tapi ya sekarang kalau masih ada yang memiliki Bitcoin gitu ya, kalau dikonversikan ke rupiah, 1.000 Bitcoin sudah bisa sampai miliaran ya, gitu. Oke. Jadi awal mulanya tidak laku, tapi karena eh, mulai banyak yang menggunakan ya, dan juga istilahnya di dunia digital ya, dunia maya itu bisa untuk atau bernilai ya istilahnya ya, memiliki value dan juga semakin banyak peminatnya gitu ya, dan juga istilahnya transaksinya lebih mudah gitu ya, lebih aman, maka ya otomatis harga konversinya atau harga jual dari Bitcoin itu juga semakin semakin tinggi. Oke, nah itu sekilas ya terkait uh, blockchain. Nah, sebelum masuk lebih dalam, mungkin kita bisa lihat ilustrasi ya dari uh, percakapan ya yang ada di slide. Jadi intinya di sini ada dua orang ya, di mana ada salah satu orang yang bertindak sebagai seorang penjual ya, dan ada salah satu yang bertindak sebagai seorang pembeli ya. Kemudian ada salah satu orang lagi atau salah satu pihak ketiga lagi yang bertindak sebagai istilahnya eh, penghubung ya, penghubung transaksi antara pihak ke satu dengan pihak kedua. Katakanlah pihak satu adalah si si Bob ya. Nah, si Bob ini dia sebagai penjual ya. Si Alice ini dia sebagai customer. Jadi Alice katakanlah di sini Alice ingin membeli sebuah laptop ya, sebuah laptop yang dijual oleh si Bob. Oke. Nah, pada saat itu Alice istilahnya tidak membawa nih uang tunai ya atau uang cash ya mungkin belum cukup ya uangnya ya. Nah, mau nggak mau dia menggunakan beberapa pilihan di antaranya di situ adalah dengan menggunakan kartu kredit. Oke, nah kartu kredit ini kan istilahnya dimiliki oleh pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Ya katakanlah di situ adalah bank ya, bank. Oke, katakanlah eh, sebuah bank ya di situ ya. Nah, artinya ketika disepakati ada komunikasi gitu ya antara si penjual, si Bob, dengan si pembeli, si Alice, dengan menggunakan kartu kredit milik pihak ketiga, yaitu bank, maka Alice dan si Bob tentunya harus sama-sama percaya ya dengan pihak ketiga tersebut atau bank. Oke, karena yang mengelola transaksi tadi segala macam gitu ya adalah bank. Oke, yang memvalidasi adalah bank. Itu otomatis ya mau nggak mau si Bob dan Alice harus percaya. Oke, karena otoritas sentralnya diatur oleh bank. Nggak tahu uangnya akan seperti apa kan intinya ya diatur oleh bank. Oke, kemudian si Bob di sini eh, istilahnya dia sudah cukup melek ya terhadap teknologi karena pada dasarnya untuk transaksi itu tidak hanya istilahnya bisa dilakukan secara tersentralisasi ya, tapi juga bisa dilakukan secara desentralisasi. Oke, kalau sentralisasi artinya semuanya itu ada yang ngatur secara terpusat ya, yaitu bank. Oke, jadi secara terpusat diatur oleh bank. Nah, kita nggak tahu juga ya eh, seperti apa mekanisme keamanan yang ada di bank ya, bagaimana dia mengamankan data kita ya, bagaimana dia mengamankan transaksi kita, aset-aset kita. Kalau misalkan terjadi ada serangan ya di bank tersebut, maka ya jadi data-data kita gitu ya bisa aja dicuri ya, bisa aja dimanipulasi gitu. Bukan tidak pernah ada kejadian ya, misalkan kayak kemarin itu ada bank BSI ya, teman-temannya itu kan kena istilahnya kesusupan ya,
kesusupan sama penyerang ya di situ yang cukup menimbulkan kerugian atau tidak kepercayaan ya dari para nasabah. Oke, nah, karena sifatnya terpusat, data yang disimpan oleh bank ketika terjadi serangan, ya datanya bisa diambil semua. Beda hanya sama Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini menggunakan mekanisme tadi eh, blockchain ya. Oke, jadi blockchain itu sifatnya desentralisasi. Tidak ada otoritas ketiga yang mengatur atau yang memiliki apa ya kewenangan di situ. Oke, dan semua yang terlibat di dalam jaringan blockchain bisa dikatakan sangat aman ya, karena menggunakan kriptografi dan juga transparansinya lebih jelas. Oke, karena semua transaksi tadi itu akan dicatat, gitu ya, akan dicatat dan diinformasikan ke seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan blockchain tersebut. Oke, nanti kita akan coba lihat lebih dalam ya, gimana mekanisme atau cara kerjanya. Oke, nah ini istilahnya pengantar dulu lah ya, pengantar dulu. Oke, nah ini beberapa kasus lah ya, beberapa kasus dari eh, mekanisme ya tadi ya. Kalau misalkan dilakukan secara sentralisasi, artinya data itu disimpan di dalam sebuah server dan dimiliki oleh sebuah institusi ya atau organisasi. Misalkan kayak kasus Bank BSI ya, ini kalau nggak salah eh, belum lama-lama ya, eh, bulan Mei ya, kalau nggak salah, bulan Mei. Tapi tanggal pastinya saya juga kurang tahu ya pada saat itu. Di bulan Mei, jadi BSI kabarnya ya eh, berhasil diretas ya oleh penyerang gitu ya, dan data yang diambil pun, data yang bocor pun cukup besar ya teman-teman ya, kurang lebih sampai 1 teraan sampai 1,5 teraan gitu kalau misalnya terabyte. Ada kurang lebih 10 jutaan ya eh, data nasabah pada saat itu yang berhasil diambil ya. Akun-akunnya, nama, alamat, data-data pribadi semuanya berhasil diambil. Gitu. Dan pada saat itu penyerang itu melakukan serangan, dia menggunakan kalau nggak salah namanya itu ransomware ya. Jadi ransomware ini sejenis malware yang tujuan utamanya itu untuk memeras korban ya, istilahnya dengan sejumlah tebusan tertentu. Sama kayak kasus yang ransomware WannaCry, kalau nggak salah tahun berapa itu, 2017, saya lupa-lupa ingat juga. Itu cukup banyak juga korbannya pada saat itu ya. Karena nggak hanya satu instansi yang ditargetkan, tapi ada cukup banyak instansi yang kena ya pada situ dan juga kerugiannya sangat besar sekali. Nah, biasanya kalau jenis ransomware ini dia akan mengunci data ya atau mengunci file. Oke. Jadi kalau pengen dibuka kunci file tersebut gitu ya, ya maka harus memberikan sejumlah uang tebusan. Itu yang buka ya dari si penyerang. Kalau misalkan tidak diberikan uang tebusan, biasanya dia akan mengingatkan gitu ya, waktu untuk melakukan tebusan sampai kapan gitu ya. Kalau tidak, ya datanya akan dihapus ya, atau mungkin disebar luaskan atau dijual kembali gitu ya. Misalkan kayak di situs dark web gitu ya, untuk frauding ya. Oke. Begitupun juga dengan kasus BSI ya, kalau nggak salah dulu sempat heboh juga. Jadi datanya itu dibocorkan ya oleh si penyerang ke dark web. Jadi dijual di situ datanya. Oke, dan sempat juga ada himbauan ya dari pihak bank ya untuk apa namanya mengubah ya ataupun mengganti lah terkait akun ya, mungkin sih terutama username atau password gitu. Oke. Nah, ini kalau secara tersentralisasi ya. Jadi ya
data kita, kemudian kita percayakan ke bank, kalau datanya istilahnya bocor gitu ya, ya sudah, gitu, hilang. Gitu ya. Begitupun juga dengan kasus di Bank Mandiri ya, pada saat itu, walaupun ya infonya setahu saya karena adanya malfunction ya di situ, atau karena adanya maintenance layanan, jadi ya nasabah tiba-tiba kaget ya ketika mereka melihat eh, m-banking mereka gitu ya, atau melihat ATM-nya, ternyata kok saldonya tiba-tiba kosong ya dilihat. Padahal sebelumnya kan ada isinya, tiba-tiba kosong gitu. Tertera 0 rupiah kan. Ya cukup kaget karena datanya sudah dikelola oleh Bank Mandiri. Kalau ada yang malfunction di situ ya, ya otomatis semua user yang ada yang tersimpan di database Bank Mandiri ya terkena dampaknya gitu. Oke, tapi ini tidak menimbulkan kerugian ya, karena memang tadi ada istilahnya ada pemeliharaan ya atau maintenance system. Jadi ketika sudah selesai maintenance-nya ya, tadi untuk eh, nilai nominal ya ada di setiap nasabah itu diupdate kembali. Beda sama yang tadi ya, kasus Bank BSI, kalau nggak salah juga ada yang ngaku-ngaku mengalami kerugian ya, tiba-tiba apanya saldonya berkurang sekian 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 gitu ya, atau berpindah atau ada mutasi transaksi di situ. Kalau ini nggak ada kerugian pada saat itu. Kemudian ada lagi kasus ini ya, manipulasi data ya. Kemungkinan ada manipulasi data dari website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Nah, ini biasa terjadi ya pada saat zaman-zaman mau mungkin pemilihan kepala daerah ya atau pemilihan presiden ya. Ya, kemungkinan akan ada banyak percobaan untuk melakukan serangan, terutama untuk melakukan manipulasi terhadap data dari mungkin KPU ya, di situ. Oke, atau data kependudukan. Biasanya ada percobaan untuk manipulasi data. Oke, tapi ya bisa dipastikan oleh kementerian pada saat itu datanya tetap aman ya. Jadi tidak ada eh, perubahan. Gitu. Nah, ini juga case-nya, kasusnya ada di KPU ya. Ada di KPU. Sebenarnya sempat juga kalau nggak salah itu pemerintah sudah mulai mau menerapkan terkait penerapan blockchain ya di pemerintahan. Karena sifatnya istilahnya terdesentralisasi, jadi tidak ada eh, kewenangan ataupun kontrol ya dari pemerintah terhadap data yang sudah diinputkan. Jadi data itu sifatnya transparan, semua yang terhubung tadi bisa melihat ya transaksinya seperti apa. Kalaupun ada perubahan atau manipulasi, ya maka akan kelihatan jelas dan bisa dilihat oleh semua orang yang terhubung dengan jaringan tersebut. Kalau tersentralisasi ya nggak bisa, karena data kita tuh asumsinya dipegang oleh pihak ketiga. Oke, kalau ada salah manipulasi data di sini, misalkan kayak KPU ya, ya tentu ya timbul kecurigaan kan ke KPU-nya, gitu. Oke, beda halnya sama yang blockchain tadi ya. Kalau blockchain ya bisa dipastikan eh, semua hal yang dilakukan tadi bisa dikontrol oleh semua orang yang terlibat di dalam jaringan blockchain tersebut. Oke, ini berapa kasus tadi ya. Kalau misalkan mekanisme transaksi tadi dilakukan secara tersentralisasi, oke, bukan secara eh, desentralisasi, gitu. Oke, tadi pengantar ya atau latar belakang untuk materi kita dan ini terkait eh, penerapan ya dari blockchain. Tadi sudah saya singgung juga di awal ya. Jadi salah satu penerapan dari blockchain itu adalah mata uang cryptocurrency ya atau mata uang digital gitu ya.
Contohnya salah satu adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin ini mekanismenya peer-to-peer ya, bukan client server ya. Peer-to-peer di situ ya artinya ya siapa yang terlibat di situ eh, saling terhubung ya, tidak ada yang bertindak sebagai otoritas yang mengatur ya, tidak ada juga istilahnya yang bertindak sebagai server yang mengatur ya di situ. Oke, jadi sifatnya peer-to-peer atau desentralisasi. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan juga blockchain itu persis seperti sebuah buku atau ledger ya, yang sifatnya open, terbuka, dan desentralisasi, dan juga terdistribusi, oke, atau distributed ledger ya. Jadi semua catatan transaksi tadi bisa dibaca ataupun dibuka oleh semua pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Gitu. Oke, katakan misalkan di sini ada 4 pihak ya, ada pihak A, pihak B ya, pihak C, pihak D. Nah, setiap pihak ini dia memiliki catatannya, catatan transaksinya. Tidak hanya mencatat untuk dirinya sendiri ya, pihak A tidak hanya mencatat untuk dirinya sendiri, tapi mencatat semua transaksi yang dilakukan di jaringan ini tadi, yang 4 pihak ini tadi. Oke, termasuk dia mencatat juga kalau misalkan ada transaksi dari B ke C, ya A tahu gitu ya. Atau ada transaksi dari C ke D, ya si A tahu gitu ya. Ataupun kalau misalkan ada perubahan di sini ya, kalau misalkan ada manipulasi, percobaan manipulasi data di situ. Pihak A pun juga tahu, pihak D juga tahu, pihak C juga tahu. Jadi semuanya ya saling tahu ya. Beda halnya sama yang konvensional transaksi atau yang sifatnya tersentralisasi ya. Kalau tersentralisasi ya semua catatan tadi transaksi eh, pihak A, pihak B, pihak C, pihak D ya dikontrol oleh salah satu otoritas yang berwenang di sini ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus percaya ke pihak yang ada di sini, pihak yang berwenang tadi atau pihak ketiga atau bank. Oke. Kemudian kita pun juga nggak tahu ya, istilahnya bagi yang di sini mungkin pengguna bank, kita nggak tahu uang kita itu diapakan sih oleh bank gitu ya. Kita nggak tahu. Gitu. Dulu sempat juga kasus yang tahun 1998 ya, kalau nggak salah, zaman eh, dulu heboh-heboh itu ya. Kan ada juga bank yang istilahnya collapse ya pada saat itu. Ya sudah, akhirnya nasabah rugi semua gitu ya pada saat itu ya. Juga negara mengalami hutang yang cukup besar ya di situ ya. Karena kalau satu udah collapse di situ ya semua yang terhubung di sini ya ikut collapse juga gitu. Oke. Kemudian apalagi kerugiannya? Ya jelas kalau misalkan bank, ya mereka perlu biaya ya, misalnya teman-teman ya, mungkin untuk maintenance kan, perawatan segala macam itu mungkin untuk menggaji pegawai mereka gitu kan. Beda halnya sama yang transaksi yang blockchain atau yang desentralisasi gitu. Oke, nah ini contoh transaksi ya. Jadi ya semuanya itu jelas di ledger tersebut dicatat siapa yang transaksi pihak A, pihak B, pihak C, pihak D, kapan dia melakukan transaksi ya, tanggal berapa, berapa jumlah nominal transaksinya. Nah, persis seperti buku kas lah ya, buku kas. Jadi kelihatan dengan jelas. Tapi kalau untuk setahu saya di blockchain itu tidak secara apa ya eksplisit dituliskan siapa nama yang bertransaksi gitu ya atau data transaksinya karena yang dilakukan enkripsi ya terkait siapa tadi yang bertransaksi si pihak A itu biasanya disamarkan gitu ya pihak A-nya biasanya dienkripsi dalam bentuk hash ya begitupun juga dengan data transaksinya misalkan untuk apa gitu. Oke. Nah, ketika kita ngomongin masalah blockchain, tidak akan terpisahkan dari yang namanya
kriptografi ya. Sebelum saya masuk ke kriptografi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ya kan? Terkait apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, tidak ada. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan aja ya. Oke, ini sekilas terkait dengan kriptografi. Jadi kriptografi itu sebuah keilmuan ya, ataupun cara untuk mengamankan informasi ya, baik itu kerahasiaan pesan, integritas pesan gitu ya, ataupun autentikasi pesan dengan menggunakan teknik-teknik atau cara-cara tertentu yang misalnya tidak akan jauh dari yang namanya matematika. Nah, ini hanya salah satu keilmuan saja ya, teman-teman. Oke, jadi namanya kriptografi. Nah, ini kalau eh, maknanya ya, misalnya kalau maknanya terdiri dari dua suku kata ya, kriptos artinya rahasia dan grafen artinya writing. Jadi yang menulis rahasia ya, kriptografi bisa dikatakan menulis rahasia. Oke, dan juga bisa dikatakan seni ya di sini, ya. Jadi artinya ada variasi atau beberapa cara untuk mencoba bagaimana caranya agar pesan tadi tetap rahasia ya, tetap aman, integritasnya tetap terjaga. Oke, nah kriptografi ini jadi nanti akan berhubungan sama banyak algoritma ya teman-teman. Jadi ada banyak tekniknya, ada banyak caranya. Tuh. Oke, makanya disebut di sini adalah seni ya, karena banyak variasinya. Oke, mungkin secara spesifik tidak akan saya jelaskan di sini ya, soalnya kalau saya jelaskan ya kalian mungkin cukup bingung juga ya. Gitu ya. Oke, nah ini layanan-lain apa saja yang dipastikan di kriptografi? Yang pertama pasti adalah kerahasiaan pesan atau confidentiality. Jadi memastikan bahwanya pesan itu hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang atau pihak yang sudah diberikan otoritas. Pihak lain yang mencoba untuk mengakses pesan ya tidak akan bisa mungkin untuk membaca pesannya atau mencoba memahami apa makna pesan tersebut. Gitu. Oke. Kemudian memastikan yang namanya keaslian pesan atau integritas pesan. Jadi pesan itu bisa dipastikan bahwasanya tidak ada perubahan. Ya, baik itu dari segi apanya, kontennya ya dari pesan tersebut ataupun mungkin dari segi ukurannya ya, tidak ada manipulasi terhadap kontennya di situ. Nah, itu semua bisa dipastikan dengan kriptografi. Kemudian apalagi terkait autentikasi. Jadi memastikan bahwasanya eh, pengirim dan penerima pesannya ya betul-betul orang yang berwenang di situ ya, atau orang yang sudah diberikan akses. Contohnya misalkan autentikasi kayak kita mau login kan ke sebuah misalkan website atau ke sebuah aplikasi gitu. Nah, biasanya untuk masuk ke sebuah aplikasi kan kita memasukkan data eh, akun kita kan, entah itu username dan juga password kita. Kalau data kita tadi sudah ada di database web tadi ya, atau di database aplikasi tadi, udah cocok, udah sesuai, baru kita bisa login gitu. Atau contoh yang lain autentikasi misalkan menggunakan biometri ya, entah itu sidik jari gitu atau mungkin eh, apa ada pengenalan wajah ya atau mungkin pengenalan suara. Nah, itu sebenarnya masih berhubungan sama eh, kripto kriptografi. Dan terakhir, lain yang diberikan adalah anti penyangkalan atau non repudiation. Nah, ini yang nanti berhubungan sama blockchain ya. Jadi tidak ada yang namanya double spending. Oke. Tidak ada istilahnya pihak yang berpura-pura gitu ya atau menyangkal bahwasanya misalnya dia mungkin sudah melakukan transaksi atau mungkin menyangkal dia belum menerima transaksi. Nah, itu semua bisa dibuktikan.
Oke. Jadi tidak ada yang namanya penyangkalan ya, atau ngaku pura-pura tidak melakukan transaksi ya antara si A si B, atau mungkin ngaku si A belum ngirim transaksi ya ke si B gitu. Nah, itu semua bisa dibuktikan dengan kriptografi. Nah, secara umum sebenarnya kriptografi itu ada dua teknik ya yang utama itu ya. Jadi ada yang namanya kriptografi yang simetris ya, kriptografi kunci publik. Kemudian ada yang namanya satu lagi adalah fungsi hash ya. Sebenarnya tiga itu yang utamanya kalau di kriptografi, tapi jenisnya ada banyak. Kalau kriptografi kunci simetris itu artinya apa ya? Ketika kita melakukan enkripsi ya, enkripsi ini artinya kita mengubah pesan yang asli menjadi pesan rahasia, ataupun sebaliknya ya, kita mengubah dari pesan rahasia menjadi pesan asli, itu menggunakan kunci yang sama. Oke, jadi menggunakan kunci yang sama. Kemudian ada lagi namanya kriptografi kunci publik ya. Kalau kriptografi kunci publik itu istilahnya kuncinya berbeda ya, berbeda ketika kita mengubah dari pesan asli menjadi pesan rahasia, kemudian kita ingin mengembalikan lagi nih dari pesan rahasia menjadi pesan asli, itu kuncinya berbeda atau tidak sama. Jadi ada dua istilah namanya kunci yang sifatnya private, ada kunci yang sifatnya public ya. Itu. Intinya ada dua kunci yang berbeda. Kemudian satu lagi ada yang namanya fungsi hash. Oke. Mungkin agak sedikit berbeda paradigmanya ya. Kalau tadi istilah kriptografi kunci simetris sama kunci publik itu menggunakan pendekatan enkripsi dan juga pendekatan dekripsi ya. Enkripsi ini mengubah tadi dari pesan rahasia ya menjadi istilahnya eh sorry, ini pesan yang asli menjadi pesan rahasia ya, atau ciphertext ya, ataupun bisa mengembalikannya lagi dari ciphertext ya, ciphertext dengan dekripsi diubah kembali menjadi plain text. Oke, nah ini digunakan nih di kriptografi yang tadi namanya kunci simetris sama kriptografi kunci publik. Jadi ada dua pendekatan yaitu enkripsi dan dekripsi. Sedangkan kalau fungsi hash ya, nah teman-teman perhatikan ya, fungsi hash itu sifatnya irreversible. Jadi sifatnya itu satu arah, bukan dua arah. Kalau ini kan dua arah ya, ini satu, dua, ini kan dua arah. Arah pertama ke sini ya, arah kedua ke sini gitu. Ini sifatnya dua arah, jadi bisa dikembalikan kembali ke bentuk yang asli. Setelah kita ubah dari pesan asli menjadi pesan rahasia atau ciphertext, nanti juga bisa kita kembalikan dari ciphertext ke plain text. Artinya dua arah di situ kan. Beda halnya sama fungsi hash. Dia sifatnya satu arah. Jadi kalau misalkan sudah diubah pesan asli ke dalam bentuk nilai set digest-nya gitu ya, itu nggak bisa kita kembalikan lagi ke bentuk yang asli. Gitu. Nah, ini yang digunakan pada blockchain. Oke. Sebenarnya penerapannya selain di blockchain juga ada misalkan untuk login gitu ya di sebuah web atau di sebuah aplikasi. Nah, itu menggunakan fungsi hash ya, teman-teman biasanya. Apalagi yang menggunakan framework kayak apa, framework web kayak Laravel ya. Ya kan secara default Laravel sudah menyediakan fitur ya untuk eh, login ya, username, password. Nah, nanti kalau kalian lihat di tabel database-nya gitu ya, ada sekumpulan nilai gitu ya. Nah, itu nilainya adalah nilai hash karena dilakukan fungsi fungsi hash. Oke, itu ya. Jadi sifatnya irreversible atau tidak bisa dikembalikan. Walaupun ada beberapa algoritma yang istilahnya sudah ditemukan collision-nya ya atau kelemahannya, jadi bisa dikembalikan lagi ke bentuk yang asli atau plain text-nya. Oke, tapi nggak semua algoritma ya. Jadi ada banyak contohnya untuk fungsi hash. Sama juga tadi kayak kriptografi kunci simetris ya.
kunci publik itu ada banyak algoritmanya. Jadi kurang lebih algoritma kriptografi itu ya sekitar seratusan ya teman-teman. Baik itu yang diketahui atau mungkin sudah dipublikasi, tapi juga ada istilahnya yang sifatnya pribadi ya, atau mungkin tidak diumumkan secara publik gitu. Tapi yang secara publik kurang lebih ada seratusan gitu. Untuk lebih jelasnya nanti ya dibahas di mata kuliah kriptografi. Nah, yang dilakukan oleh fungsi hash tadi ya secara umumnya dia seperti mengkompresi ya ukuran pesan. Oke, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk integritas data ya. Jadi kalau misalkan ada pesan yang ukurannya entah itu 1 MB ya, 5 MB atau bahkan 1 TB gitu. Kalau dilakukan fungsi hash, maka dia akan berukuran ya. Berukuran tergantung tadi dari output fungsi hash tersebut. Misalkan kalau pakai algoritma, ada nama algoritma misalnya SHA 256 bit ya, atau SHA, nama algoritmanya salah satu algoritma SHA 256 bit. Jadi seberapapun besar ukuran file kita, ukuran pesan kita, maka dia akan menjadi nilai keluaran 256 bit. Oke, itu namanya nilai hash-nya. Beda halnya sama yang kriptografi kunci simetris tadi ya, atau kriptografi yang kunci public. Bisa jadi ukurannya sama dengan pesannya, atau mungkin bisa jadi lebih besar. Kalau nanti dia bermain di, misalkan di uh, blok chipper ya, jadi basisnya per blok, bukan basisnya per karakter. Tapi kalau fungsi hash, dia akan istilahnya terkompresi lah, lebih kecil. Karena tujuan utamanya bukan untuk menyamarkan pesan ya, tapi dia untuk membuktikan integritas pesan. Jadi nilai hash tadi digunakan untuk membuktikan kebenaran pesan. Biasanya akan dibandingkan. Paling sering biasanya untuk fungsi hash ini selain tadi untuk login, misalkan kalau kita download sebuah aplikasi ya, eh, atau sebuah file katakanlah di eh, istilahnya di tempat yang inilah aplikasi yang terjamin ya, misalkan kayak DBMS ya, kalau untuk download DBMS, eh, misalkan kayak Apache MySQL ya, atau mungkin kita mau download OS, katakanlah misalkan kayak Windows gitu ya, kita mau download, biasanya ada fitur hashingnya. Kadang-kadang oleh developernya gitu ya, itu akan diberikan nilai hashnya. Jadi ada angka-angkanya lah di situ kan ada angka-angkanya segala macam. Jadi dengan eh, menyertakan tadi nilai hash itu bisa dipastikan atau bisa di apa ya istilahnya itu dicek gitu ya apakah aplikasi atau pesan yang kita download gitu ya dari web server tersebut itu sama atau tidak. Ya mungkin aja misalnya kita download itu bukan dari eh, web server yang sebenarnya. Oke, bisa jadi kan seperti itu. Jadi untuk membuktikan integritasnya, bahwasanya file yang kita download tadi memang benar ya dari web tersebut, nah itu dibandingkan dengan nilai hash. Jadi kalau ada satu aja yang berubah gitu ya, satu pesan, satu karakter aja yang berubah, 1 bit ya, bahkan 1 bit data aja yang berubah, maka nilai hashnya akan berbeda. Oke, nah, ini penting untuk menjamin integritas data. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nilai hash itu bentuknya seperti ini. Jadi berapapun ukuran input dari data kita, gitu, ketika dilakukan fungsi hash, maka ya hasilnya akan tetap sama tergantung dari fungsi hashnya. Ada yang 256 bit ya, ada yang 512 ya, tergantung nanti seperti apa algoritma dari fungsi hash. Ini nggak akan saya jelaskan spesifik ya di perkuliahan ini, tapi secara umumnya seperti itu. Oke, nah ini beberapa algoritmanya, ada MD5 ya. Yang paling banyak digunakan dulu itu MD5, tapi MD5 ini bisa dikatakan sudah tidak aman lagi ya. Bahkan kalau teman-teman cari di Google gitu ya, ada istilahnya untuk dekriptornya MD5. Jadi bisa dikembalikan lagi. Mungkin beberapa teks itu bisa dikembalikan lagi. Oke, ke bentuk yang asli ya, ke bentuk yang sebenarnya. Karena sudah ditemukan collisionnya atau ditemukan kecakatannya.
Di situ beda halnya sama yang ini ya, setahu saya yang aman tuh SA1, SA2 ya, SA3. Ini ya hampir belum pernah ditemukan collisionnya, oke, atau tidak bisa dikembalikan ke bentuk pesan yang asli. Kalau ini udah bisa ya, tinggal cari aja di internet. Lebih dari 50% setahu saya ya, yang dilakukan fungsi SNM25 ini bisa dikembalikan ke bentuk pesan yang asli. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Mungkin masih bingung-bingung ya. Hmm. Intinya beginilah secara umumnya ya, cara kerjanya. Karena perlu juga saya menjelaskan lah ya algoritma-algoritma yang terkait di balik blockchain. Tidak hanya penerapannya saja ya dari blockchain ya, tapi teman harus tahu juga di belakang itu apa yang dilakukan gitu ya, apa yang dikerjakan ya, bagaimana cara kerjanya. Oke, kalau tidak ada, nah ini beberapa fungsi ya dari sifat-sifat yang ada di hash ya, si hash. Jadi ya intinya untuk fungsi hash itu menjamin tiga hal ini tadi ya. Harusnya hash yang aman, fungsi hash yang aman itu harus collision resistant. Jadi kita sangat sukar atau sangat sulit menemukan dua input A dan B, sedemikian sehingga nilai dari fungsi hash terhadap input A dan nilai fungsi hash terhadap input B itu sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pesan katakanlah jadi A, eh, sorry, saya agak susah ya nulisnya di sini. Misalkan pesannya adalah ABC ya, A, B, gitu ya, C. Kemudian ada lagi pesan, ini misalkan tadi yang pesan yang A ya di sini ya. Kemudian yang B ini misalkan pesannya adalah eh, C, D, F ya, katakanlah C, D, F ya. Nah, ketika dilakukan fungsi hash ya terhadap dua pesan ini tadi gitu ya, ya hampir atau sangat sukar atau mustahil ditemukan nilai hash yang sama dengan dua pesan yang berbeda. Oke. Kalau misalkan ditemukan sama, ya artinya fungsi hash tadi, algoritma fungsi hash tadi sudah tidak aman karena tidak menjamin eh, collision resistance-nya. Gitu. Ataupun yang kedua ya, pre-image resistant. Jadi sukar menemukan input A sedemikian sehingga fungsi hash A sama dengan Y untuk sembarang output Y. Oke. Jadi istilahnya ya kita sulit nih untuk bisa mengembalikan kembali ya. Misalkan kalau diketahui ada eh, nilai hash-nya, misalkan kayak yang tadi ya, ini tadi ya nilai hash-nya. Nah kita sulit tahu nih kira-kira apa sih pesan yang asli ya. Sulit untuk didapatkan pesan yang asli. Ini kan pesan aslinya seperti ini ya. Jadi harus terjamin pre-image resistance-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau yang second pre-image resistant, ini maksudnya ya pesan lain, ya sulit ya, istilahnya sulit untuk mendapatkan pesan lain yang memiliki nilai hash yang sama dengan pesan yang asli. Oke. Harusnya itu mustahil ya istilahnya. Kalau ketiga hal ini tadi sudah ditemukan celahnya gitu ya, atau tidak sesuai dengan yang ada di sini gitu ya, artinya algoritma fungsi hashnya sudah tidak aman. Oke, kemudian apalagi ada yang namanya konsep digital signature ya. Ya, jadi yang utama itu sebenarnya untuk blockchain itu jadi adalah fungsi hash, kemudian digital signature. Karena setiap tadi ya jaringan blok tadi ya blockchain itu kan dia berupa jaringan atau rantai-rantai yang menghubungkan antar blok, antar node ya, antar orang yang terhubung di situ. Jadi setiap ada blok baru, setiap ada transaksi baru, maka harus dilakukan yang namanya tanda tangan digital atau digital signature. Katakanlah setiap transaksi tadi merupakan input sebuah pesan ya atau message ya.
di situ. Nah, pesan ini akan dilakukan beberapa hal di situ ya. Yang pertama, pesan itu akan dilakukan fungsi hash terlebih dahulu. Sehingga didapatkanlah nilai message digest-nya. Ini message digest ya, yang ini ya. Nilai hash ini sama dengan message digest atau MD ya. Nah, kemudian dengan kunci private ya, jadi ada dua kunci ini di sini, kunci private dan kunci public. Dilakukan yang namanya enkripsi ya, enkripsi sehingga dihasilkan signature atau tanda tangan di situ. Oke. Nah, nanti tanda tangan ini akan disisipkan di dalam pesan atau di dalam data transaksi tadi. Oke. Nah, oleh verifier atau oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam jaringan blockchain tadi, maka akan coba dilakukan dekripsi ya, atau dibandingkan apakah data transaksinya valid atau tidak gitu ya, dengan signature yang ada di pesan yang dikirimkan tadi atau pesan yang baru masuk di dalam jaringan blockchain tadi. Oke. Nah, message jadi dipisahkan di sini message sama signature-nya pesan. Nah, jadi pesan akan dilakukan fungsi hash gitu ya. Dapatlah message digest-nya. Kemudian signature tadi akan coba didekripsi ya dengan menggunakan public key. Oke. Intinya public key ini ya diketahui oleh semua pihak yang terhubung di dalam jaringan blockchain tadi. Katakanlah pihak A, pihak B, pihak C, pihak D gitu ya. Tahu semua. Sementara kalau yang di sini ini yang mengenkripsi itu hanya pihak yang ingin gabung di dalam jaringan blockchain tadi. Katakanlah di sini pihak A ya, pihak A ini dia punya kuncinya sendiri gitu. Yang ini nggak boleh tahu. Pihak C, pihak D ya, pihak E nggak boleh tahu kunci si A. Yang boleh mereka tahu si C, si D sama si E ini adalah kunci public ya. Kemudian dilakukan dekripsi, didapatkanlah nilai message digest. Kemudian dibandingkan pesan ya yang dikirimkan sama signature. Kalau misalkan nilainya sama, nilai hash-nya atau nilai message digest-nya bisa dibuktikan bahwasanya transaksinya valid ya atau transaksinya benar. Gitu. Kalau seandainya tidak sama ya artinya tidak valid. Mungkin aja sudah terjadi pemalsuan di sini. Nah, itu pesannya ya. Itu. Oke, secara umumnya seperti itu ya konsep dan cara kerja dari blockchain. Jadi ya menggunakan yang namanya fungsi hash dan juga konsep dari tanda tangan digital atau digital signature. Ini sebenarnya nanti secara komprehensif dibahas di mata kuliah kriptografi. Oke, ini berapa fungsinya ya dari fungsi hash. Jadi yang pertama ya menjaga integritas pesan ya. Karena satu aja yang berubah data ya, satu bit aja yang berubah. Nggak perlu ngomong satu karakter ya. Kalau satu karakter itu kan 8 bit ya, teman-teman. Satu karakter kan 8 byte ya, sorry, 8, 8 bit ya, atau satu byte kan. Kalau ada yang berubah satu karakter. Ini satu bit aja yang berubah, maka ya nilai hashnya akan berubah secara signifikan. Oke, nah contoh bisa kita lihat di sini ya. Misalkan ini ada pesan aslinya, nah kalau bentuknya seperti ini, kemudian dilakukan fungsi hash. Dapatlah hasilnya, bisa digestnya seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian kita ingin mengubah satu, kalau di sini satu karakter ya. Bentar, ini ya. Jadi yang sebelumnya di sini kan 33 derajat ya. Jadi angka di sini 33. Kemudian diubah nih, tiba-tiba jadi 32 derajat. Ini malah ngubahnya satu byte ya, atau 8 bit. Bisa kita lihat perbandingannya. Ini tadi pesan yang awal ya. Ini nilai hash-nya seperti ini. Nah, ini nilai hash pesan yang kedua yang sudah kita ubah. 33 menjadi 32. Oke. Jadi nilai hash-nya betul-betul berubah secara signifikan. Semuanya berubah. Nah, ini bisa dipastikan bahwasanya pesan tadi sudah dilakukan modifikasi atau sudah dilakukan perubahan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan.
Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Itu kan tadi Silakan. kayak ada verifier ya, Pak. Ya, yang Mm-mm. itu kan, Oh, nah ini. ya, Pak. Itu kan ngapain? Mm. Kenapa lagi message-nya itu dikasih fungsi hash, Pak? Kan awalnya nggak dikasih fungsi hash dia. Oke. Udah itu doang. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya tadi pertanyaannya Winnerson ya. Oke. eh Intinya pesan yang ada di sini ya, message yang dikirimkan di sini, ini kan bentuknya istilahnya pesan yang asli. Oke, pesan yang sebenarnya. Kita ingin melihat apakah ketika dilakukan tadi transmisi ya, ketika dilakukan tadi pengiriman di sini, katakanlah pengiriman data, apakah ada perubahan atau tidak terhadap pesan yang asli. Intinya ketika pesan tadi yang mau dikirimkan, ini kan ada diberikan tanda tangan ya, atau signature berupa nilai hash, ya, berupa nilai hash. Jadi pesan di sini dia memiliki signature atau memiliki nilai hash. Oke, nah ketika sampai di sisi si penerima, bentar, ini nggak ada contohnya ya. Sebentar, tanda tangan. Nah, katakanlah kayak gini ya. Oke, signature itu bentuknya kurang lebih seperti inilah. Jadi eh, ada nilai hash-nya ya, maka akan di-split pesan yang asli, ini pesan asli ya. Pesan asli nanti pesan yang bisa dibaca gitu kan, ada maknanya kan di sini. Nah, ini adalah signature-nya. Oke. Kita akan membandingkan apakah pesan ini ada perubahan atau tidak terhadap signature-nya. Otomatis pesan ini kan harus dikonversikan nih, menjadi nilai hash juga. Gimana caranya supaya bentuknya bisa seperti ini ya. Nilai hash seperti ini. Gitu. Oke. Seandainya tadi ada perubahan, entah itu satu bit, entah itu satu karakter, satu byte, dua byte. Ada yang berubah ketika kita lakukan fungsi hash, otomatis hasil fungsi hash dari pesan yang asli ini pasti akan berbeda dengan signature-nya. Begitupun juga sebaliknya. Kalau misalkan signature ini ada yang coba untuk memodifikasi ya nilainya, gitu. Maka ketika tadi coba dilihat ke pesan yang awal ya, coba dilakukan lagi fungsi hash, kalau berbeda ya artinya berbeda pesannya tadi. Itu sudah dilakukan modifikasi atau signature yang sudah dilakukan modifikasi. Gitu. Oleh karena itu tadi ya ada dua hal yang dilakukan ya. Jadi kita melakukan fungsi hash terhadap pesannya dan signature tadi bisa didekripsi ya. Oke. Bisa didekripsi. Nanti ada namanya algoritmanya. Di sini ini nggak perlu secara spesifik saya jelaskan di mata kuliah ini ya. Karena kalau di ngomong masalah teknisnya ini cukup panjang ya dibahasnya. Jelasnya ya. Jadi nah dari sini signature ini tadi coba dilakukan dekripsi ya dengan menggunakan kunci public, dapatlah reset digestnya. Nah, baru dibandingkan dengan pesan tadi yang dikirimkan. Kalau sama ya artinya pesannya valid. Kalau berbeda ya artinya mungkin pesannya udah dilakukan modifikasi atau mungkin signature, nilai signature yang sudah diubah atau berbeda. Gitu. Oke, namanya verifikasi ya. Jadi verifikasi itu kan istilahnya membandingkan, melihat kan dengan data yang sebelumnya seperti apa. Kalau benar, ya oke. Sama misalkan kalau kalian mau apa, verifikasi berkas gitu kan, nah, pasti dicek kan, ada pihaknya kan. Kalau kemarin pas kalian baru-baru jadi mahasiswa gitu, di PMB, kan ada orang yang akan memverifikasi berkas kalian, jadi akan dicek kan, ah ini benar nggak nih si A, NIM-nya, prodinya sekian, ada yang kurang nggak kira-kira apanya, dokumennya, ya. Berkasnya ada yang salah apa enggak gitu kan. Kalau salah, kalau kurang, ya pasti diminta ini lagi kan, ulang lagi gitu. Istilahnya kirim berkasnya lagi gitu kan. Nah, itulah gunanya verifikator atau verifier. Logikanya seperti itu. Bisa dipahami nggak kira-kira seperti itu? Wienerson ya? Ya, Pak, berarti Pak ini ya, Pak. Karena kenapa Hmm. dipakai fungsi hash? Karena fungsi hash itu bersifat apa? Tidak bisa dikembalikan ya, Pak. Makanya dia Iya, betul. Hmm. dikasih ke MD ya. Betul. Karena sifatnya irreversible. Harusnya ya, yang aman itu sifatnya irreversible. Jadi tidak bisa dikembalikan.
dikembalikan. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Bagus ya pertanyaan. Silakan yang lain jika ada pertanyaan lagi. Oke, ini ilustrasinya lah yang tadi ya, dari yang gambar yang ini tadi. Untuk ilustrasinya, yang udah pesan, dilakukan fungsi hash ya, kemudian diberikan signature dengan menggunakan private key ya oleh si pengirim pesan, didapatkanlah pesan, ini pesan yang asli beserta ininya tadi ya, nilai hash atau signature-nya. Kemudian di sisi penerima, receiver ya, atau verifier atau verifikator, maka akan di-split ya. Pesan yang asli ini akan dihitung kembali dengan menggunakan fungsi hash berapa nilainya si digest-nya. Kemudian signature tadi akan dilakukan dekripsi dengan menggunakan kunci public yang dikirimkan oleh si sender. Oke, lakukan dekripsi, didapatkanlah nilai message digest. Kalau sama, ya artinya dokumennya valid, transaksinya valid. Oke, seperti itu ya, secara umumnya terkait cara kerja dari digital signature. Kalau pengen yang lebih komprehensifnya, gimana caranya yang ngubah dari ini ke sini gitu ya, dan hitungannya nanti ya ada di mata kuliah kriptografi. Oke, itu bagian yang kriptografi ya, bagian kriptografi. Kemudian kita masuk ke blockchain. Nah, ini sedikit sejarah dari blockchain. Jadi sebenarnya untuk blockchain itu sendiri sudah ada tadi ya, seperti yang saya informasikan ke teman-teman. Untuk konsepnya itu udah ada sejak tahun 90-an. Saya kurang tahu persis tahun berapa, kurang lebih 91, 92, atau 93. Itu sudah ada ininya, apanya, jurnalnya ya. Sudah ada jurnalnya. Teman-teman mungkin bisa search juga eh, di Google ya. Kalau nggak salah nama penulisnya itu eh, Stuart Haber, kalau nggak salah Stuart Haber. Jadi ada beberapa penulis ya di situ. Jadi konsepnya itu udah ditemukan ya terkait blockchain. Tapi baru terkenal itu atau baru dikenal orang itu sejak eh, adanya ini ya paper terkait Bitcoin ya. Nah ini pertama kali dipublikasikan oleh Satoshi Nakamoto gitu. Satoshi Nakamoto gitu ya. Ini konsep pembayaran transaksi ya secara peer-to-peer menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency. Nah, dari sini baru mulai heboh ya terkait cryptocurrency, Bitcoin dan lain sebagainya. Sampai saat ini pun juga masih eh, ada ya istilahnya mata uang cryptocurrency. Bahkan makin banyak ya teman-teman ya. Sekarang itu ya tahu saya mungkin ada lebih dari 20 jenis cryptocurrency ya. Walaupun mungkin yang paling banyak digunakan orang misalkan kayak Bitcoin ya, terus ada Ethereum kan, ya memang nilai konversinya, nilai mata uangnya lebih tinggi ya dari uh, mata uang cryptocurrency yang lain. Oke, apalagi ya istilahnya Bitcoin sekarang sudah bisa digunakan mungkin di beberapa ini ya marketplace atau mungkin di beberapa negara ya, yang memang mungkin sudah ada aturannya. Tapi setahu saya kalau di Indonesia masih belum ada aturan yang legal ya, istilahnya untuk eh, mengatur pembayaran transaksi dengan menggunakan Bitcoin. Tapi kalau misalkan kalian belanja di internet, mungkin di negara-negara tertentu gitu ya, yang tidak ada aturan terkait cryptocurrency, ya harusnya mata uangnya tetap bisa diberlakukan. Oke, ini bisa dikatakan juga cryptocurrency mata uang utama ya, apalagi yang istilahnya di dark web ya, karena yang sifatnya tadi kalau Bitcoin itu anonymous ya, istilahnya. Jadi tidak perlu tahu siapa yang bertransaksi A, si B, si C gitu ya. Saya yang menggunakan Bitcoin. Oke. Indonesia setahu saya belum ada aturan resmi ya dari Kementerian Keuangan itu yang mengatur legalitas untuk pengesahan dari transaksi dengan menggunakan Bitcoin.
Oke, yang perlu dipahami terkait blockchain itu, jadi blockchain itu ya intinya terdiri dari blok-blok ya, terdiri dari node-node ya, entah itu komputer ya, ataupun mungkin HP membentuk chain ya, rantai-rantai, nanti dihubungkan dengan menggunakan jaringan. Agar bisa saling terhubung ya, maka memerlukan yang namanya jaringan komputer di situ. Kemudian yang pasti lagi adalah enkripsi ya, karena jaringan tadi ya diamankan. Komunikasi yang tadi diamankan antar node, antar komputer. Oke. Kemudian database. Nah, database di sini ya intinya konsepnya bukan database yang tersentralisasi karena semua transaksi yang dilakukan oleh antar node tadi itu akan tercatat ya. Tadi namanya distributed ledger ya. Jadi semua transaksi itu akan dicatat dan tidak ada otoritas atau pihak ketiga yang akan mengatur ataupun memonitor gitu ya tadi atau memiliki gitu ya setiap transaksi tadi. Karena semua yang tadi ya dimiliki oleh node-node yang terhubung di dalam jaringan blockchain. Oke. Nah, jadi blockchain itu sebenarnya penerapannya tidak hanya untuk mata uang digital aja ya atau blockchain. Jadi sebenarnya atau Bitcoin. Jadi blockchain ini sendiri juga bisa diterapkan misalkan untuk mengamankan data ya, apalagi mungkin di pemerintahan kayak pemilu segala macam gitu. Itu juga bisa diterapkan konsep blockchain. Jadi nggak mesti harus di mata uang digital atau cryptocurrency. Walaupun mungkin kebanyakan memang penerapannya untuk e-commerce ya, untuk transaksi di elektronik. Nah, jadi untuk blockchain itu bisa dikatakan multidisiplin. Jadi ada gabungan dari beberapa keilmuan. Tidak hanya satu keilmuan saja. Oke, yang pertama adalah distributed computing ya, komputasi yang sifatnya secara terdistribusi. Ya, karena tadi dia istilahnya tidak hanya satu komputer, ya, tidak hanya satu node, tidak hanya satu blok, tapi melibatkan beberapa node, beberapa blok ya, maka bisa dikatakan uh, harus ada yang namanya distributed computing. Jadi bagaimana memastikan agar semuanya tadi yang node terhubung itu bisa terdistribusi ya, data-datanya bisa di-share ya. Oke. Jadi menjamin konsep distributed computing. Kemudian ada juga aspek kriptografi dan security. Nah, ini jelas ya untuk keamanannya ya. Bagaimana tadi data transaksi tadi bisa diamankan, bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Kalau ada dilakukan perubahan itu bisa dilihat bahwasanya dokumennya sudah tidak valid lagi. Gitu. Oke. Kemudian database tadi bagaimana melakukan pencatatan setiap transaksi gitu ya. Kalau ada transaksi yang baru dicatat, gitu. Ada jaringan baru terhubung dicatat, gitu. Kalau ada perubahan dicatat. Kemudian juga programming language ya. Nah, ini berhubungan nanti sama platform atau aplikasi yang mendukung atau menjalankan blockchain tersebut. Ya, pasti ada aspek pemrogramannya ya di situ ya, untuk implementasi. Jika memang bentuknya tadi berupa platform ataupun aplikasi. Kemudian apalagi metode formal ataupun theoretical computer science. Nah, ini berhubungan nanti sama teori bahasa formal dan automata ya di situ ya. Jadi ya berhubungan sama model matematis ya. Bagaimana tadi agar setiap eh, transaksi itu bisa dikenali ya, bisa dikenali oleh setiap node yang terhubung. Oke, nah, ini keilmuan yang akan eh, digabungkan, misalnya keilmuan yang harus ada gitu ya, ketika teman-teman mengembangkan sebuah sistem yang menggunakan blockchain. Jadi nggak hanya kriptografi aja gitu ya, tapi banyak aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan. Ini juga menarik ya teman-teman ya, sebenarnya kalau ada yang tertarik mungkin mengembangkan tugas akhir bidang blockchain ya, karena setahu saya belum ada yang pernah membuat ya, misalnya atau mengerjakan tugas akhir yang berhubungan sama blockchain. Kemarin sudah pernah saya tawarkan ya di awal semester, kemarin sebelum awal semester, topik terkait blockchain, tapi nggak ada yang memilih ya kemarin ya. Kebanyakan tetap ke RPL SI. Karena ini penting juga ya untuk dipelajari. Tuh.
Oke, nah ini tadi ya. Jadi eh, gimana sih letak penggunaan aspek kriptografi di dalam blockchain? Pertama untuk inisiasi transaksi ya, ataupun untuk broadcasting transaksi. Jadi ya kita menggunakan yang namanya digital signature ataupun tadi algoritma enkripsi tadi ya, menggunakan kunci private dan juga kunci public. Kemudian bagaimana mekanisme validasi transaksinya? Nah, ini ada beberapa metode ya yang digunakan. Yang paling umum digunakan ada yang namanya metode konsensus proof of work ya. Nah, biasanya ini kalau istilah ini nggak asing bagi miners ya, atau penambang mata uang digital atau cryptocurrency. Oke, jadi setiap validasi transaksi yang dilakukan di dalam jaringan blockchain itu akan dihargai dalam bentuk entah itu Bitcoin ya, tergantung tadi dari mata uang cryptocurrency, apakah Bitcoin, apakah Ethereum. Nah, kalau bisa dia berhasil melakukan validasi transaksi, biasanya nanti bentuknya berupa puzzle kayak matematika. Dan intinya puzzle tadi bukan dikerjakan oleh manusia ya, bukan kita yang hitung, tapi menggunakan entah itu prosesor yang super cepat ya, atau menggunakan GPU ya. Tapi kebanyakan orang menggunakan GPU ya, CGA untuk melakukan validasi transaksi. Kalau berhasil melakukan validasi transaksi, maka akan diberikan koin. Nah, ini dilakukan oleh para miners ya, atau penambang. Oke, mungkin orang pada rebutan kan, istilahnya beli CGA yang istilahnya yang bagus ya, pemrosesannya, jumlah core-nya tinggi, ya. Karena sangat bergantung dari core ya, di situ ya, kecepatan untuk memproses atau melakukan komputasi dari puzzle tadi ya. Misalnya ada puzzle yang harus dipecahkan, eh, puzzle itu kayak matematika yang sangat kompleks ya. Kalau berhasil dipecahkan, tadi ya ada bonusnya berupa koin ya, gitu. Kemudian untuk chaining blocks tadi menggunakan fungsi hash ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Eh, Ilustrasinya ya, gambaran dari setiap blok yang terhubung. Jadi intinya, asumsinya di sini satu blok ini ada transaksi dan mungkin dimiliki oleh salah satu pihak, katakanlah pihak A ya di sini ya. A ini dia mencatat ada transaksi apa di sini yang dilakukan oleh pihak A ataupun pihak yang lain, tak itu pihak B, tak itu oleh pihak C. Jadi dicatat di data. Nah, nanti dari sini dilakukan fungsi hash terhadap data A. Oke. Nah, kemudian nanti kalau ada pihak yang baru tergabung nih, katakanlah pihak B gitu, baru tergabung di dalam jaringan blockchain gitu ya. Nah, pihak B dia akan melakukan fungsi hash atau mengambil nilai umpan balik dari fungsi hash pihak yang pertama, yaitu pihak A. Jadi saling terkait nih, pihak A dengan pihak si B. Oke, nah nanti ada lagi nih pihak C yang baru masuk ya, misalnya dalam jaringan blockchain, pihak C. Oke, nanti pihak C pun dia mengambil nilai hash dari pihak B. Jadi saling terhubung, saling berkaitan antara A, B, sama C. Kalau misalkan ada perubahan, misalnya si B nih ingin menang sendiri gitu ya, atau ingin melakukan manipulasi, diubahnya lah, misalkan nilainya di sini ya, data transaksinya, ya supaya si A nggak tahu lah berapa transaksinya ya, si C nggak tahu. Tiba-tiba dia pengen ngubah nih di sini. Maka bisa kelihatan oleh si C sama si A. Karena nilai hash-nya pasti akan berubah juga nih di sisi si A sama di sisi si C. Oke, kalau dia ngubah sedikit aja, bahkan satu bit data aja yang diubah oleh si B tadi bakal ketahuan. Karena nilai hash yang awal tadi pasti akan berbeda. Gitu. Logikanya seperti itu. Nah ini ya contoh-contohnya eh, apa aja yang ada ya istilahnya tadi yang dilakukan di dalam blockchain. Jadi yang pertama itu data. Jadi data itu isinya adalah transaksi ya. Transaksi apa aja sama kayak buku keuangan tadi. Jadi ada nama, ada tanggal, sorry, ada jumlah transaksinya, ada nominal transaksinya, gitu kan. Kemudian proof hash ini itu adalah nilai hash dari blok yang sebelumnya. Kalau no ones ini adalah random number. Jadi setiap transaksi itu diberikan nomor unik ya. Nah ini sebagai umpan balik untuk melakukan fungsi hash. Kemudian ada timestamp, nah ini waktunya ya.
kapan dibuat blok ini, gitu ya. Ini ada current hash, nah ini nilai hash dari blok 10 saat ini, gitu. Nanti blok 11 yang ngambil nilai dari current hash di blok 10 dan seterusnya, gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi blok all, eh, jadi ada data-datanya di sini, misalkan datanya satu, dilakukan fungsi hash, dapatlah hasil misset digestnya atau nilai hashnya seperti ini, gitu ya. Nanti untuk blok satu, misalkan blok satu baru masuk nih ya, maka dia akan melakukan fungsi hash dari blok 0 yang sebelumnya. Nih, akan diambil nilainya, kemudian dilakukan pengolahan dengan fungsi hash dengan data-data sekian gitu ya, mendapatkan nilai hash seperti ini. Kemudian lanjut lagi ada blok 2 yang baru tergabung gitu ya. Nah, ini diambil lagi nilainya hash dari blok satu, dilakukan fungsi hash sehingga didapatkan nilai hash untuk blok yang kedua. Oke, nah ini terus dilakukan ya. Terus dilakukan eh, ketika ada transaksi baru atau ketika ada blok baru yang bertambah di dalam jaringan blockchain. Oke, nah ketika ada perubahan, misalkan ini eh, yang awalnya seperti ini ya, istilahnya komunikasi A, B sama C, si B ini datanya misalkan hello gitu ya, hello gitu, misalkan hello. Gitu. Kemudian tiba-tiba ada yang mengubah ini ya, ada yang istilahnya mau melakukan manipulasi atau perubahan terhadap blok satu. Jadi yang hello tadi diganti dengan hey ya, di sini otomatis hasil hash ya, hasil hash dari blok yang ada di sini, gitu ya, pasti akan berbeda dengan yang sebelumnya. Dan apa dampaknya? Ya, di blok yang kedua, gitu ya, di sini ya pasti hasilnya akan berbeda. Karena nilai umpan balik yang sebelumnya, istilahnya yang ini tadi ya, menghasilkan ini. Kalau diganti di sini, ini kan nilainya pasti berbeda ya. Dan ketika diproses untuk menghasilkan blok 2 dihitung, ya maka nilai ini pun pasti akan berubah. Oke, jadi terbukti bahwasanya ada yang melakukan manipulasi data. Tuh. Nah, ini secara umum kalau teman-teman ingin melihat gimana cara kerja dari blockchain, kalian bisa coba di situs ini ya, andersbrownsword.com. Bentar, ini nggak bisa ya, saya buka ya di sini. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita masukkan data di sini, misalkan nama datanya transaksi satu ya. Ini untuk blok satu. Jadi ada berapa blok di sini? Misalkan ada 5 blok ya. Ada 5 blok. Nah, ketika kita masukkan dari datanya, gitu ya. Ini untuk nilai hash yang awal karena dia sebagai blok yang paling utama ya. Jadi kan belum ada atau belum mengambil nilai hash dari blok yang sebelumnya. Oke, jadi nilai sini diinisiasi dengan nol semua ya, nilai hash yang awal. Oke, ini transaksi satu ya. Transaksi satu sudah masuk. Kemudian transaksi dua ya. Transaksi dua. Kemudian transaksi tiga ya. Transaksi tiga. Kemudian ini sorry, ini transaksi tiga. Ini hanya sampai 5 transaksi ya. Ini transaksi empat ya. Ini transaksi lima. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nilainya sama ya. Jadi dia ngambil umpan balik dari blok yang sebelumnya. Ini misalkan di blok satu nilai hashnya ini diambil nih untuk fungsi hash dari transaksi blok yang kedua. Ini kan nilainya seperti ini. Oke, ini juga diambil nilainya untuk transaksi yang di sini. Tuh. Dan seterusnya sampai dengan blok yang terakhir ya, gitu. Nah, kalau misalkan saya ubah tadi di sini tadi kan transaksi dua, saya ubah jadi tiga, gitu ya. Jadi blok-blok yang berikutnya di sini ini kelihatan merah semua ya.
Karena ada data yang diubah. Nilai hashnya ya berubah dari data blok ke kedua. Oke. Karena sangkut pautnya dari blok 2 tadi adalah blok 3, blok 4, blok 5, dan seterusnya. Itu kalau diubah satu data ya di sini ya, mempengaruhi ke blok-blok yang lain. Oke. Nah, kalau misalkan mau diubah pun data di sini harus diverifikasi dulu ya. Ini namanya main ya. Jadi diverifikasi dulu. Artinya yang di sini pun harus tahu nih blok 3, blok 4, blok 5 kan. Kita main dulu. Oke, yang udah diupdate, diambillah datanya di sini gitu ya. Kemudian diverifikasi lagi ya di sini. Kemudian diverifikasi lagi. Jadi gitu ya, teman-teman kalau ada perubahan ya semuanya harus verifikasi. Semuanya pun juga tahu. Itulah konsep dari blockchain. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Kira-kira? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini ya, jadi blockchain itu sifatnya terdesentralisasi melalui jaringan yang P2P ya, atau peer-to-peer. Setiap node memiliki salinan ledger tadi dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Oke, beda halnya sama mekanisme yang secara peer-to-peer ya, kalau secara client server ya, kalau secara client server yaitu tersentralisasi di salah satu database server. Gitu. Jadi semua ledger, semua transaksi tadi diatur di sini ya, ada di sini. Kalau di sini semua transaksi tadi dimiliki oleh setiap node ya, setiap blok ya di sini ya. Nah, sifatnya desentralisasi gitu. Oke, ini secara umum cara kerja dari blockchain ya, sama seperti yang sudah saya ilustrasikan sebelumnya lewat website tadi. Jadi kalau misalkan ada transaksi baru nih, ya kan katakanlah si A pengen ngirim duit nih ke si B gitu ya. Nah, jadi ketika ada transaksi yang baru tadi, nah transaksi tadi bisa dianalogikan dengan sebuah blok ya, artinya blok yang baru. Oke, nah asumsinya sebelumnya sudah ada nih yang berkomunikasi ya, nggak hanya A, B, tapi ada yang terlibat juga dalamnya, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, sampai dengan Z ya misalkan ya. Jadi ketika transaksi baru tadi masuk, blok baru tadi masuk, maka blok tadi akan di broadcasting, akan diumumkan ke setiap node yang ada di jaringan blockchain tadi. Jadi semuanya tahu C, D, E, F sampai dengan Z. Oke. Nah, nanti oleh miners atau penambang, dia akan mengapprove atau mengecek, memvalidasi transaksi. Tadi dengan menggunakan metode konsensus tadi ya, proof of work misalkan salah satunya ya. Oke, jadi ada puzzle-puzzle matematika ya yang coba istilahnya dikerjakan gitu ya. Kalau misalkan sudah selesai, valid, ya, nanti akan diberikan reward berupa koin. Oke, ketika berhasil ya tadi blok baru itu baru masuk ke dalam jaringan blockchain. Tercatat dan B baru menerima uang. Secara umumnya seperti itu. Oke, misalkan ini untuk supaya teman-teman lebih mudah memahami, katakanlah ada 5 pihak yang ingin transaksi nih ya. Ada pihak A, pihak B, pihak C, pihak D, sama pihak E gitu. Katakanlah si A ini dia punya uang $10 ya. Dia ingin mengirimkan nih kepada si si B. Oke, intinya semuanya udah siap-siapin dulu nih. Ada semacam bukunya lah ya, buku transaksi atau ledger tadi. A punya buku gitu ya, ada buku transaksinya. Si E juga punya buku transaksi. Si D punya buku transaksi. Si C punya buku transaksi. Begitupun juga dengan si D. Ini pada kondisi awalnya masih kosong ya, istilahnya masih kosong. Ini karena baru awal-awal, misalnya mau akan bertransaksi ya, ke si D, tanpa ada pihak ketiga yang atur atau ngawasin ya di sini ya. Jadi ya mereka istilahnya sudah sama-sama percaya. Nah, untuk kondisi yang awal gitu ya, si A ini dia memiliki saldo $100 ya di sini ya, dia punya saldo $100. Oke, si B, si C, si D sama si E ini masih
$0 ya. Oke. Nah, kemudian harusnya kondisi yang terakhir setelah A mengirimkan $10 kepada si B, ya state update-nya ya, di sisi si A, harusnya kan berkurang $10. Ya. Jadi si A $90, dan si B update lagi ya, dari $0 jadi $10. Gitu. Oke. Nah, jadi ketika dilakukan transaksi ya, antara si A dan ke si B, maka si C, si D, sama si E, dia harus melakukan validasi. Oke. Melakukan validasi atau melakukan pencatatan ya, mengecek kebenarannya, benar nggak nih si A ngirim ke si B $10, benar nggak saldo si A berkurang $10, saldo si B nambah $10. Ini untuk mencegah yang namanya double spending. Siapa tahu si A tadi dia melakukan penyangkalan gitu ya. Istilahnya dia eh, mengaku gitu ya, udah ngirim kepada si B, padahal istilahnya si A ini belum ngirim kepada si B. Begitupun juga si B gitu ya, ngaku-ngaku gitu. Belum dapat uang dari si A, padahal si A itu udah ngirim kepada si B. Oke, jadi harus divalidasi oleh semua yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, mekanisme validasi yang tadi disebut dengan konsensus ya. Jadi setiap ada transaksi yang baru atau blok yang baru, maka perlu persetujuan semua node ya. Perlu persetujuan semua node. Dicatat oleh semua node. Ini kan nyatat semua nih. Jadi di dalam buku catatan si E dicatat juga nih transaksinya ya, transaksi si A si B. Begitupun juga si A si B juga nyatat ya, si C, si D nyatat semua nih di dalam buku transaksinya. Jadi mekanisme tadi yang namanya validasi tadi adalah proof of work ya. Jadi intinya proof of work tadi mencoba mencari nilai hash ya, mencari nilai hash yang sekiranya hampir memiliki nilai eh, hash yang sama dengan pesan yang awal atau nilai targetnya. Walaupun tadi karena sifatnya irreversible ya, tidak mungkin istilahnya sama persis ya. Karena kan irreversible tidak bisa dikembalikan. Beda sama yang konsep kriptografi tadi, encryption, dekripsi itu kan bisa dikembalikan secara 100%. Tapi ini dicari ya, yang hampir mirip lah istilahnya. Mendekati nilai yang sebenarnya. Nilai hash yang sebenarnya. Oke, semakin mendekati ke nilai target yang sebenarnya, semakin mirip, gitu ya. Maka nanti dia berikan reward ya, berupa koin ya, tadi ya. Entah itu Bitcoin ataupun Ethereum. Gitu. Jadi bentuknya berupa puzzle dulu di sini ya, nggak jelas, nggak gimana, bentuknya masih abstrak ya. Kemudian coba dipecahkan lah dengan perhitungan komputasi yang sangat kompleks ya. Harus pakai mesin yang istilahnya super cepat ya untuk memecahkan komputasinya. Kalau sudah dapat nanti ya bentuk apa yang sebenarnya, maka akan diberikan reward ya. Oke, seperti itu. Oke, tapi hitung-hitungan seperti apa pastinya ya, itu beda-beda setiap cryptocurrency ya. Oke, mungkin yang ngatur tadi yang penemu pertama tadi kan si Satoshi Nakamoto. Walaupun sebenarnya dia anonimus ya. Eh, Satoshi ini sebenarnya anonimus, tapi dia pernah mempublikasikan dirinya kalau nggak salah di situ media sosial, saya lupa apa. Jadi orang lebih mengenal dengan nama Satoshi Nakamoto. Oke, kalau udah berhasil ya, maka akan di approve ya. Di approve ya artinya sudah valid ya transaksinya, semuanya sudah tahu dan tidak ada istilahnya double spending ya, atau ada yang mengaku-ngaku tadi kan, atau berpura-pura. Ya, ketika ada transaksi baru lagi yang masuk, ya sama seperti yang sebelumnya ya, harus divalidasi dulu, harus dicek dulu, dan harus dicatat oleh semua pihak yang terhubung dalam jaringan blockchain tersebut. Oke, nah ini bentuknya ya, datanya jadi ya bisa dikatakan anonymous ya. Anonymous ini kalau
di mata uang digital. Ini nggak ada spesifikasinya ya dari slide-nya Pak Rinaldi Munir apakah Bitcoin atau seperti apa. Tapi intinya itu sifatnya anonimus ya di situ. Jadi nggak ada tertulis nama jelas ya di sini si Budi ya, ini si Ani nggak. Tapi sebenarnya dilakukan apa ya, pengaburan di sini maknanya ya, pakai fungsi hash atau mungkin pakai fungsi enkripsi. Tuh. Oke. Jadi pengirim sama penerima itu datanya dikaburkan. Terlihat di sini adalah jumlah transaksinya ya, ataupun mungkin nanti yang terlihat adalah kunci publiknya. Nah, ini kurang lebih seperti ini catatan ya yang ada di dalam ledger tadi. Jadi ada eh, data transaksi pun juga dikaburkan ya teman-teman pakai fungsi hash. Jadi dikaburkan di sini data transaksinya. Kemudian di sini ada nilai bloknya ya. Kemudian ada timestamp waktunya. Nah, ini adalah si pengirimnya ya. Nggak kelihatan kan? Ini si penerimanya. Ya, ini adalah nominalnya. Ini kayaknya pakai Ethereum ya, karena di sini tertulis Ether ya di sini ya. Kemungkinan mata uangnya Ethereum. Gitu. Jadi semua transaksi dalam blockchain itu bersifat anonim ya, tapi tercatat, semuanya tercatat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Silakan. Tidak ada yang ditanyakan. Oke, jika tidak ada, nah ini eh, klasifikasi ya dari blockchain. Jadi blockchain itu ada dua secara umum jenisnya. Jadi ada public blockchain, kemudian ada private blockchain ya. Kalau public blockchain itu artinya sifatnya public, semua orang pun bisa berpartisipasi, semua orang pun bisa terhubung. Tapi apa konsekuensinya? Karena jaringan sifatnya public gitu ya, otomatis ya apanya kecepatannya gitu ya, konsumsi energinya pun juga semakin besar ya. Karena blockchain ini menggunakan konsumsi energi yang sangat besar ya, teman-teman, terutama untuk bagi para penambang tadi, miners tadi untuk melakukan validasi. Mereka membutuhkan komputer yang sangat cepat, prosesor yang sangat cepat, GPU yang sangat cepat, gitu ya. Nah, GPU, prosesor tadi kan membutuhkan konsumsi energi yang besar ya, semakin cepat ya harusnya konsumsi energinya semakin semakin besar. Oke, kemudian apalagi ya, risikonya cukup tinggi ya di situ ya. Risikonya cukup tinggi karena ya semuanya terbuka untuk publik ya, otomatis ya risikonya cukup tinggi. Kalau yang private, nah ini biasanya tidak dibuka publik ya, intinya salah satu organisasi atau institusi yang hanya menerapkan blockchain untuk kebutuhan mereka gitu ya. Jadi tidak publik sifatnya dan otomatis ya konsumsi energi yang digunakan juga tidak sebanyak yang publik blockchain. Kemudian dari segi kecepatan bagaimana Pak? Ya pasti lebih cepat ya dari publik ya. Ini yang terhubung ya sifatnya private atau terbatas gitu. Oke, ini yang public blockchain sampai kayak Bitcoin ya, Ethereum, nah, ini semua orang bisa gitu ya. Semua orang bisa eh, mencoba transaksi ya, atau mungkin mencoba menjadi seorang miner ya di Bitcoin atau di Ethereum. Tapi kalau ini ya terbatas ya, mungkin kalau IBM ya hanya orang-orang IBM aja yang bisa. Gitu. Atau mungkin di Microsoft ya hanya orang-orang Microsoft saja yang bisa. Oke, jadi bisa dikatakan sifat blockchain itu yang pertama adalah dia transparan ya, karena mendukung tadi konsep yang namanya open source ya. Open source. Juga konsepnya itu bisa teman-teman lihat ada di jurnal ya. Eh, tapi tahun 90-an tadi, kayaknya masih ada ininya, apanya, manuskripnya, jadi bisa kalian cari seperti apa algoritma dan cara kerjanya ya. Jadi sifatnya open source, terbuka gitu ya. Cara kerjanya pun juga jelas ya. Protokol platform itu juga bisa diketahui oleh siapapun. Kemudian sifat yang kedua adalah desentralisasi, karena nggak ada otoritas atau pihak ketiga yang mengatur ya, tidak ada sistem yang terpusat. Semua pencatatan transaksi dilakukan secara transparan dan terpercaya, dan semua node yang terhubung itu bisa melakukan validasi atau mencatat semua transaksi yang ada.
brand immutable ya. Jadi istilahnya semua transaksi yang ada itu harusnya sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dilakukan modifikasi ya, diubah. Karena jika dilakukan modifikasi, maka ya semua tadi yang terlibat di dalam jaringan blockchain itu bisa tahu bahwasanya sudah dilakukan perubahan gitu. Kemudian blockchain sifatnya independen dan personal karena tadi dia desentralisasi ya, tidak ada pihak ketiga yang mengatur, maka sifatnya independen, tidak tergantung ya dengan pihak ketiga, tidak ada pihak perantara. Oke, kemudian bersifat disruptif ya, teknologi yang bersifat disruptif ya. Mungkin aja nanti suatu saat semuanya mendukung blockchain ya, walaupun sudah mulai mengarah ke sana, terutama untuk di pemerintahan ya, di government semuanya ya sudah mulai mengarah ke arah blockchain. Oke, ya intinya semua perusahaan, industri ya, ataupun pemerintahan mau nggak mau harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Kalau nggak mengikuti perkembangan teknologi, istilahnya ya maka bisa ketinggalan zaman ya, atau mungkin bisa kolaps. Contoh kayak Nokia ya, Nokia itu nggak bisa melihat kondisi perkembangan zaman, tidak bisa melihat kondisi perkembangan zaman. Di mana kondisi saat itu, misalkan sudah mulai muncul nih teknologi layar sentuh gitu ya, orang mudah menggunakan Android, tapi dia tetap bertahan dengan Symbian-nya gitu ya. Begitupun juga dengan BlackBerry ya, merasa sudah sangat aman ya, dengan OS-nya, tidak melihat kebutuhan pasar saat ini seperti apa, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti apa. Beda halnya sama Facebook, ya, WhatsApp, dia melihat kondisi saat ini seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu masih tetap eksis ya sampai saat ini ya terkait uh, industri-industri tersebut. Oke, jadi bisa dikatakan blockchain adalah aplikasi teknologi dalam bidang ICT ya, apalagi sudah di era 4.0 ya, di situ ya. Semuanya sudah menggunakan kecerdasan buatan, ada aspek keamanan ya, big data, cloud computing, keamanan. Jadi ya, istilahnya ya, semua industri tadi harus bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada di sini tadi. Oke, nah beberapa penerapan dari blockchain ya bisa untuk transaksi, keuangan ya, mobile segala macam. Tapi istilahnya nggak lewat OJK ya, teman-teman nggak lewat otoritas jasa keuangan. Jadi ya bergantung kesepakatan aja lah antara si penjual sama si pembeli. Kalau sekarang pun juga belum ada ya di marketplace yang menyediakan metode pembayaran, misalkan dengan Bitcoin ya, dengan Ethereum, belum ada yang buat mekanisme seperti itu. Kita nggak tahu berapa tahun ke depan, ya, atau berapa puluh tahun ke depan. Kalau memang sudah ada aturan yang legal, yang menyatakan bahwa transaksi bisa dilakukan cryptocurrency, ya mungkin aja bisa diterapkan Bitcoin Signature. Ya. Kemudian juga bisa untuk online content distribution, jadi ini untuk eh, menjamin biasanya hak kekayaan intelektual ya, entah itu produk ya, entah itu aplikasi, nanti juga bisa menggunakan blockchain. Jadi nggak mesti harus mata uang cryptocurrency saja. Itu. Oke, ataupun juga di pemerintahan ya. Nah, ini udah mulai dicanangkan juga, misalkan untuk administrasi data kependudukan. Jadi yang ngatur bukan dari ini tadi ya, bukan dari Dukcapil, atau kementerian-kementerian terkait. Gitu. Tapi istilahnya sudah sifatnya terdesentralisasi. Jadi ya, semua orang tadi ya bisa melihat lah, ya, bisa memantau gitu kan, kalau memang ada perubahan, ya bisa dilaporkan. Kalau sekarang kan nggak tahu, karena semua aturan yang tadi diatur oleh pemerintah. Pemerintah yang punya data. Mereka yang punya wewenang, mereka yang punya kekuasaan. Kalau bisa ya voting menggunakan ini ya, supaya lebih transparan yang menggunakan konsep blockchain. Ini udah banyak juga ya contohnya di jurnal-jurnal ya, ataupun mungkin di tugas akhir. Tapi bukan mahasiswa informatika ITERA, sudah ada yang mencoba mulai membuat e-voting ya, dengan menggunakan blockchain. Bagi yang tertarik mungkin nanti ingin mengembangkan di tugas akhir ya, teman-teman juga mungkin bisa eh, mengembangkan voting kalian sendiri gitu.
Oke, untuk materinya saya rasa cukup ya sampai sini. Ada yang bertanyakan nggak kira-kira? Mungkin lebih secara umumnya ya, saya jelaskan nanti secara spesifik gimana apanya tadi, algoritmanya tadi, teknik-tekniknya tadi ya, terutama yang fungsi hash, kemudian yang eh, apa tadi yang digital signature ya, itu nanti akan kita bahas di mata kuliah kriptografi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, kira-kira. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk PCR KSI untuk kelas RB bagaimana ya, Pak? Karena belum ada. Oh, belum ada ya dibuat sama Pak Mugi ya? Ya, ya. Ya sudah, nanti saya coba buatkan ya GCR-nya. Kalau sekarang pun saya juga belum buat, karena asumsi saya kemarin di awal itu ya saya masuknya setelah UTS ya. Setelah UTS, Pak Mugi yang di awal ya. Soalnya pun udah diatur juga jadwalnya, tapi tiba-tiba Pak Mugi nggak tahu bentrok dengan mata kuliah yang lain, ada ngajar kelas lain gitu. Nanti nggak apa-apa, saya buat ininya apanya PCR-nya, silakan nanti yang kelas RB untuk bisa bergabung. Nanti saya infokan ke ketua kelasnya ya, Miza ya. Gitu. Oke, terima kasih sudah diingatkan, Farhan. Baik, Ada Pak. lagi yang lain kira-kira yang ditanyakan atau dibahas, baik itu materi atau teknis yang lain yang perlu kita diskusikan? Udah? Cukup ya, ya sudah pada diam-diamnya ini ya. Sudah setengah satu juga, mungkin ada yang mau istirahat atau sholat dan lain sebagainya. Sudah saya akhiri ya untuk pegang kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatian teman-teman semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.